Halo Lur, gimana kabarnya? Saya doakan semuanya diberikan kesehatan, kemudahan, kelimpahan rezeki, yang punya utang piutang segera terselesaikan, yang sedang sakit segera disembuhkan, dipulihkan. Oke, balik lagi bersama Pak Lek di sini. Kali ini Pak Lek akan membahas tentang visualisasi. Karena dari video sebelumnya yang membahas tentang cara mudah mewujudkan keinginan, ternyata kan banyak pesan yang masuk ke saya untuk tips cara bervisualisasi. Jadi memang saya jelaskan terlebih dahulu, daya tangkap atau daya cerna pikiran seseorang itu memang berbeda-beda. Misalkan kalau untuk laki-laki, dia mungkin lebih mudah untuk membayangkan, memvisualisasikan. Sedangkan untuk yang perempuan, dia lebih dominan merasakan. Jadi agak kesulitan untuk membayangkan. Nah, di sini saya akan coba bantu teman-teman bagaimana cara bervisualisasi dengan mudah. Saya coba jelaskan di sini. Visualisasi itu apa sih? Visualisasi itu salah satu metode dalam dunia pemberdayaan diri, praktek membayangkan suatu keinginan yang akan diraih di masa depan, tapi seolah-olah itu sudah terjadi saat ini. Jadi itu yang disebut visualisasi. Nah, ini langsung ke tutornya aja ya. Jadi biar langsung dipahami. Visualisasi. Jadi sederhananya sih sebenarnya visualisasi itu kan menggambar atau membayangkan suatu keinginan di dalam pikiran. Akan tetapi di sini diharapkan itu kan juga bermain rasa. Perasaannya ini kan juga emosi lah. Emosinya itu harus dimunculkan seberapa kita ini memiliki hasrat mewujudkan keinginan tersebut. Nah, untuk yang perempuan biasanya agak sulit untuk membayangkan karena memang perempuan itu takdirnya ya dia lebih dominan main perasaan, bukan pikiran. Lain halnya kalau laki-laki. Laki-laki kan lebih dominan kepikiran daripada perasaan. Jadi misalkan gini, ya udah sebutin apa keinginannya yang pengen dicapai, terus kemudian untuk divisualisasikan. Anggaplah kita pengen mobil, kita pengen mobil, kita catat aja nggak apa-apa. Ini kan untuk melatih bervisualisasi. Jadi dari keinginan mobil ini kita harus urai secara jelas, kita gambarkan mobil yang dikehendaki itu warnanya apa, warnanya apa, ya udah digambarin aja dalam pikiran mobil
mobil, terus warnanya apa. Terus kemudian yang ketiga, fitur atau fasilitas dalam mobil atau interior lah gampangannya. Apa sih yang dikendaki dari mobil impiannya teman-teman. Nah, ini digambarkan dalam pikiran. Terus misalkan apa, tambah lagi tujuan, misalkan tujuannya pengen punya mobil, itu untuk apa? Entah itu untuk mungkin liburan, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin mempermudah dalam beraktivitas entah bisnis atau pekerjaan misalkan gitu. Terus kemudian apalagi misalkan kan dari tadi keinginannya mobil, ya udah dikupas secara detail, misalkan mobil, terus warnanya apa yang pengen dikendaki, kemudian fitur atau fasilitas dalam mobil apa yang dipengenin atau interiornya, terus tujuanmu pengen punya mobil itu untuk apa, entah mungkin untuk keluarga, atau mungkin untuk kerja, atau mungkin untuk usaha. Nah, itu digambarin dalam pikiran. Misalkan 5 misalkan untuk usaha atau bisnis gitu loh. Usaha atau bisnis, entah rental mobil atau usaha yang lain, jasa angkut. Nah, itu digambarin dalam pikiran. Nah, terus di sini diisi sendiri secara detailnya itu seperti apa mobil itu, yang sesuai dengan impiannya teman-teman itu seperti apa, itu digambarin dalam pikirannya teman-teman secara detail. Kemudian itu munculkan rasa bahagianya, sambut dengan rasa syukur, seolah-olah mobil itu sudah terwujud dalam kehidupan realita. Nah, misalkan ini udah dicatat nih, masih belum bisa visualisasi atau belum bisa membayangkan gitu ya. Yaudah, ini coba dibaca sambil dihayati, kemudian direkam suara pakai handphone. Nah, kemudian itu coba diperdengarkan pakai headset sambil dihayati tiap detailnya, itu pasti akan muncul rasa yang gimana gitu, entah itu senyum-senyum sendiri atau rasa bahagia gitu. Ini salah satu triknya. Jadi ini cara pertama, ditulis. Jadi biar ketahuan nih detailnya apa aja nih yang pengen dikendaki. Nah, misalkan masih belum bisa juga visualisasi untuk membayangin, ya udah, apa yang ditulis direkam. Ini cara kedua, direkam, kemudian diperdengarkan. Nah, kalau masih kesulitan juga, ya udah langsung aja mobilnya apa, tipenya, warnanya, cari fotonya di internet, di print. Ini cara ketiga, foto, bisa pakai media foto, bisa pakai media foto. Nah, foto ini nanti disebar, maksudnya itu ditempel yang sekiranya itu sering
terlihat lah, entah itu di kamar atau mungkin dekat tempat tidur atau di kamar mandi. Jadi setiap hari itu kita selalu melihat mobil impian kita. Kita selalu terbayang-bayang terus sampai bosen lah ibaratnya kan gitu. Nah, kalau sudah setiap hari kita melihat apa yang jadi keinginannya kita, itu nanti kan secara sadar tidak sadar itu akan kerekam ke alam bawah sadar kita. Nah, disitulah nanti hukum tarik menarik atau hukum vibrasi itu akan memanifestasikan dari apa yang sudah teman-teman pancarkan, baik itu secara pikiran maupun secara rasa, dari jalan yang tidak disangka-sangka, entah itu mungkin dapat hadiah undian mobil atau mungkin dapat keringanan untuk kredit atau apa, tapi teman-teman itu nggak terbebani gitu loh, karena memang satu ya happy, jadi nggak ada beban masalah utang piutang ya, karena memang benar-benar ya menikmati gitu loh, bahagia karena mobil yang jadi impiannya itu dimudahkan segala untuk cara mendapatkannya gitu, entah dapat dari cara promosi atau mungkin apa gitu, atau tukar tambah. Jadi ya bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi saya ulang kembali, cara pertama tadi ditulis detailnya, keinginannya apa, misalkan mobil itu tadi warna, terus fiturnya apa, terus tujuan untuk mobil untuk apa, terus misalkan semua udah ditulis. Kalau misalkan masih kesulitan untuk ngebayangin, yaudah ini direkam. Ini cara pertama, ini cara kedua direkam. Nah kalau misalkan kesulitan juga 1, 2 ini, yaudah di print mobil impiannya apa, cari di internet, kemudian ditebar itu, dipasang semua ruangan, misalkan entah di kamar mandi atau di mana. Intinya setiap hari kita selalu ngelihat mobil impian kita. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau masih kesulitan atau kebingungan, cantumin di kolom komentar. Terima kasih.